bukan gembel, tapi itulah seni. Ya kalau seandainya kita kehabisan bekal, ya paksa kita harus singgah ke SPBU gitu, ngamen, minta-minta. Gerombolan ini pencuri. Kita nggak bisa berteduh sedang perjalanan di tengah hutan gitu kan. Hujan pasti nangis lah, nangis. Kita pernah itu nggak makan selama 3 hari. Hanya masuk air putih aja. Gak makan sampai 3 hari sanggup. Yang banyak menghujat Vespa ini gembel, janganlah gampang untuk menilai Vespa gembel ini buruk. Ada orang yang bilang jamaah tabligh ini sesat, jamaah tabligh ini bid'ah. Halo sahabatku, terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa di subscribe dan dukung terus ya channelnya Bos Aka. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini konten kita upload lagi untuk kita share kepada kawan-kawan. Podcast kita hari ini itu kedatangan tamu dari sahabat kita yang mana beliau ini punya pengalaman di Vespa gembel dan sekarang sudah hijrah. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku penasaran, Vespa gembel ini sebenarnya tujuannya apa? Ya begini, kisahnya ini kenapa dibilang Vespa gembel ya? Menurut anak-anak Vespa yang lain itu sebenarnya bukan gembel, tapi itulah seni. Seni itu kami seperti mana saya yang jalani, selama di perjalanan itu kami bawa sampah. Ada bawa sampah, botol-botol segala macam. Itu sebenarnya tabungan. Tabungan maksudnya? Tabungan itu kan botol itu plastik. Iya. Itu kita kumpul selama perjalanan, kita kumpul. Setelah terkumpul banyak itu kita jual. Bukan hanya untuk sekedar hiasan atau bumbu bani Vespa kita, bukan. Betul. Jadi setelah banyak itu kita jual tukang butut ya. Dari situlah kita makannya. Iya. Nah, tahulah zaman sekarang kan kalau untuk hanya sekedar minta aja nggak bisa juga kita berharap sama orang-orang kan. Misalnya nih, ya kan, ketika kita betul-betul membutuhkan dana kayak oli, bensin dan lain sebagainya, kebutuhan perjalanan, pastinya kan kita pernah terjadi di saat itu butuh, saat itu nggak ada, itu opsinya ada yang lain. Betul. Ya kalau seperti oli kan nggak seperti motor, anak motor sekarang kan dia memang harus ganti oli baru. Nah kalau di Vespa ini dia hanya sekedar oli bekas saja pun dia nggak bisa. Gitu. Seperti minyak, kalau minyak gitu, bensin utamanya. Ya kalau seandainya kita kehabisan bekal, ya paksa kita harus singgah ke SPBU gitu, ngamen, minta-minta. Yang satu cuman kita jaga jangan sampai nyuri. Itu yang selalu kita jaga, karena apa? Satu orang yang berbuat nanti itu semua akan hancur. Jadi image jadi image nanti kita yang berbuat, kawan-kawan kita yang lain itu akan kena. Gerombolan ini pencuri. Kita usir. Itu yang harus kita jaga. Dan di Vespa gembel ini ya, kita bahasa umumnya itu tali persaudaranya itu sangat kuat. Memang sih kalau aku bilang nggak sembarang orang yang bisa ikut seperti itu. Tapi kan Bang, kita lihat kan di Vespa gembel ini kan, ya aku mohon maaf ya, tanda kutip lah ya, kayak tadi ada minta-minta kan begitu. Ini kita memang tidak bisa samakan dengan pengemis jalanan ya, kita nggak samakan dengan pengemis jalanan. Kalau pengemis jalanan itu dia udah menjadikan seperti profesi dia sebagai pengemis gitu kan. Tapi kalau orang abang ini kan istilahnya meminta-minta itu kan hanya untuk kebutuhan bersama kalian di situ kan begitu. Nah itu nggak ada rasa apa gitu, misalnya malu gitu? Ya mungkin. Ya mungkin karena itulah kita dalam itu kan, dalam perjalanan itu kan bukan hanya satu orang. Kita ada entah 3 atau sampai dengan 5 orang. Itulah kerjasama kita itu. Gitu. Jadi seperti pengalaman saya pernah melangsir batu, melangsir timbunan, demi apa? Untuk mendapatkan uang.
untuk bisa berbagi sama kawan-kawan. Iya, untuk berbagi kawan-kawan. Dan itu kalau kita berpikir secara apa ya, kita dapat nasi satu bungkus di luaran sedang bekerja, kawan-kawan sedang nunggu di Vespa gitu kan. Kalau kita memang pikiran kita jorok, ya saya makan aja sendiri. Nah gitu. Iya. Kenapa harus saya bawa kawan-kawan? Itulah persaudaraan kita itu. Betul. Sikit kita bagi sama, Iya. banyak pun ya sama-sama, menikmati sama-sama gitu kan. Nah, Iya. pokoknya nggak ada kata ini punyaku, nggak ada. Kita apapun yang kita punya, ini milik kita bersama gitu. Iya. Dan kalau kesannya itu pasti ada bang, sakit. Dan saya pernah merasakan nangis itu di jalan bang. Itulah makanya walaupun kita bandel, kalau udah namanya kita sedih pasti manggil nama ibu atau bapak gitu. Nah, gitu. Ada juga rasa Pasti sedih banget. di rumah gitu. Apalagi kita kan perjalanan hujan gitu kan, kita nggak bisa berteduh, sedang perjalanan di tengah hutan gitu kan, hujan pasti nangis bang. Pasti. Nangis. Tapi itu kan kita tidak berarti anak-anak Vespa Gembel ini di luar kontrol orang tua, kan bukan berarti seperti itu kan? Bukan bang. Tetap ada kontrol orang tua. Pasti bang. Kita lagi di mana pasti ada ya. Dan satu lagi bang, kalau kita sedang mau berjalan jauh itu, kita nggak bisa sembarangan juga bang, main-main. Ayo pergi. Itu pasti ada izin dari orang tua juga. Pengalaman di perjalanan, ya kan. Terus kita ingin tahu juga gitu, sudah sejauh mana selama ini yang mungkin sudah pernah Bang Budi jalanin? Maksudnya daerah-daerah yang sudah dituju. Alhamdulillah kita kemarin alhamdulillah udah sampai Sabang juga. Dan itu sampai Sabang pun bukan hanya sekali jalan langsung sampai Sabang, bukan. Pasti setiap daerah yang kita lewati akan kita singgahi juga. Berapa lama? Kita berjalan ke Sabang itu selama hampir 1 bulan perjalanan. Dari Medan. dari Medan sampai Sabang itu sebulan perjalanan. 1 bulan? 1 bulan. luar biasa. Banyak juga ya, ada susah senangnya sih pasti. Itu kok bisa sampai segitu lamanya, ngapain aja di perjalanan itu? Satu, karena kendala keuangan. Hah? Kendala keuangan kita yang menipis. Ya hanya itu aja sih kendala uangnya. Itu pernah kita merasakan di daerah udah masuk Banda Aceh. Sebelum Banda Aceh Lok Semare. Mas Wahyu sih jauh tuh Banda Aceh itu. Sebelum Banda Aceh. Sebelum Banda Aceh itu udah Aceh Besar, sebelumnya lagi Sigli. Nah, daerah Sigli ya. Sigli. Nah, dah itu kita pernah itu nggak makan selama 3 hari. Hanya masuk air putih aja. Gak makan sampai 3 hari sanggup. Itu 3 hari nggak makan itu. Terus aku mau nanya, kabarnya Bang Budi ini sudah mulai hijrah ya? Ya kan? Hijrah itu kan kalau didefinisikan dia meninggalkan sesuatu dari yang buruk untuk mencari sesuatu yang mana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Apa yang mungkin salah satu peristiwa yang abang alami sehingga abang hijrah? Sama seperti dulu, saya belum kenal dengan Vespa, cuman saya melihat. Jadi saya hanya ingin sebatas pengen tahu gitu kan. Nah, jadi suatu hobi, hanya karena ingin tahu aja, suatu hobi. Gitu juga dengan saya seperti ini, mungkin udah memang kepanggilan hati ya. Dan saya waktu itu tersuasana oleh tetangga gitu. Tetangga rajin sholat, rajin ibadah. Dan awal mulanya itu saya selalu dipanggil, yuk sholat, ayo sholat. Tapi hati masih kurang. Hati belum mau lah, hanya menghargai saja kan. Lama kelamaan saya, apakah saya harus seperti ini terus gitu. Gitu. Karena namanya kita mati, nggak pandang kita masih muda atau sudah tua gitu kan. Betul.
Ya, saya ada pikiran di PSK ini bukan saya merasa jenuh, bukan. Saya pun masih suka, masih cinta dengan Vespa. Cuman ada saatnya kayak berhijrah seperti ini, udahlah. Dulu saya mainannya di jalan, gol-golan, segala macam teratur. Mungkin ini jalan yang baik baginya. Jadi bukan saya penampilan seperti ini saya menjauhi orang-orang seperti itu, enggak. Tetaplah masalah. Nah, kalau untuk silaturahmi, gabung-gabung sama kawan saya masih mau gitu loh. Iyalah, karena kita dulu punya sejarah sama Iya, mereka. betul. Kita nggak bisa meninggalkan mereka, walaupun kita istilahnya sekarang kan sudah hijrah, mungkin lebih membuat pola hidup itu menjadi lebih baik. Iya. Gitu. Iya, iya. Jadi kita kalau hijrah itu kan pasti kan ada mengikuti salah satu pengajian. Iya. Nah, khusus atau bro sendiri ada mengikuti pengajian. Ada. Pengajian Saya apa ikut pengajian? namanya pengajian tablik. Tablik. Iya, tablik. Iya. Nah. Jadi jemaat tablik itu setahu saya itu kan ada istilahnya keluar 3 hari, Iya. 40 hari, kan begitu kan. Artinya kan mereka kan meninggalkan keluarga, ya kan. Nah, bagi mereka yang mungkin dapat support dari istri kan tidak ada problem, Pasti. ya kan. Bahkan mungkin mendukung juga gitu kan, daripada suaminya bergaul dengan yang tidak baik, ya bagusan lah dia ikut semua tablik untuk supaya menghindarkan kawan-kawan dia yang mungkin tanda kutip tidak baik. Nah, kalau untuk bro sendiri gimana dengan keluarga? Kalau misalkan ada program 3 hari, 40 hari apabila dijalankan? Ya, alhamdulillah dulu istri saya itu tidak mengizinkan. Awalnya tidak mengizinkan. Awalnya sangat bertentangan, tidak mengizinkan. Apa maksudnya ini meninggalkan 3 hari, 40 hari, 4 bulan gitu. Iya. Itu sangat bertentangan sekali sama istri itu. Dan alhamdulillah namanya seorang istri kita tidak boleh kasar gitu. Tiap hari kita kasih penjelasan, kita ikram istilahnya gitu kan. Kita kasih apa namanya pemahaman gitu, kita paham kan. Alhamdulillah sekarang sudah diizinkan gitu. Sudah diizinkan. Dan salah satunya gini, banyak sekarang orang bernilai tabligh ini sesat gitu. Iya. Sesat kenapa? Karena apa? Salah satu yang bilang sesat itu karena mereka tidak mau bertabayun atau bertanya kenapa. Betul, gitu. langsung menilai orangnya. Langsung memvonis gitu istilahnya kan, memvonis orang-orang tabligh sesat apa segala macam. Sebenarnya kan alangkah baiknya kita bertanya daripada harus memvonis seperti itu. Itu sebenarnya memang keluar ini bukan suatu kewajiban ya. Iya. Bukan kewajiban. Jadi istilahnya gitu, ibarat kata kalau handphone dipakai kalau tidak dicas itu akan lama-kelamaan lobet, bisa jadi mati. Iya. Nah, gitu dengan kita kan namanya kita sedang hijrah. Kalau kita tersuasana agama pasti kita insya Allah kita pasti akan istiqomah. Iya. Jadi kita kalau misalkan kayak itulah kita keluar dakwah 3 hari, 40 hari kan begitu. Nah, yang pastinya di sini kita pastinya membutuhkan yang namanya keuangan Ya, kan begitu. Ada subsidi kita untuk ikut-ikut itu. Gini, kita kalau subsidi kalau untuk datang subsidi itu sebenarnya nggak ada kan? Nggak ada. Tapi itu dia, dengan cara itu kita selama 1 bulan itu kita keluar hanya 3 hari 1 bulan. 1 bulan tuh ada 30 hari sebenarnya kan. Ya, itu jadi siapa itu? Ya kita dalam 1 bulan itu kita keluar 3 hari, berarti ada sisa 27 hari kita untuk bekerja. Iya. Ya kan? Setiap hari itu pasti ada uang selipan atau simpanan yang kita sisihkan karena kita udah niat untuk mau keluar 3 hari. Kita sisihkan duit kita, apalagi kita sekarang kerja kuli gitu kan, kerja harian gitu. Itulah setiap hari kita sisihkan. Setelah waktunya kita ingin mau keluar 3 hari itu baru kita keluarkan tabungan tadi. Itulah ya, sebagian kita tinggalkan untuk istri, sebagian kita untuk bawa keluar untuk 3 hari. Oh gitu. Jadi Bang, aku minta
kita closing, pesan terakhir Abang apa kira-kira untuk kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin belum paham itu Vespa Gembel dan belum terlalu paham dengan jemaat tabligh, apa nasihat Abang kira-kira? Ya, alhamdulillah buat kawan-kawan Vespa yang di luar sana atau yang sedang berjalan, ya hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Dan saya gimana saya bilang, nasihat saya sih untuk kawan-kawan yang Vespa ya, yang banyak menghujat Vespa ini gembel, janganlah gampang untuk menilai Vespa gembel ini buruk. Alangkah baiknya kita bertanya gitu. Terus satu lagi untuk di kawan-kawan sebagai saya yang ikut turun di jamaah tabligh ini, yang ada orang yang bilang jamaah tabligh ini sesat, jamaah tabligh ini bid'ah, janganlah mudah untuk memvonis gitu. Alangkah baiknya juga kita bertanya. Ya. Baik Bang, jadi sahabat pusaka, di sini kita ambil satu kesimpulan bahwasanya ketika kita mendefinisikan orang lain itu jangan langsung mengasumsikan sesuai dari diri kita pada pandangan kita kepada mereka, yang mana kemungkinan kita menganggap mereka hina, menganggap mereka itu tidak baik, tapi belum tentu kita juga apabila ada di dalam ataupun berada di dalam suasana mereka, kita mampu menghadapi apa yang mereka hadapi. Jadi terima kasih Bang Budi atas kesediaannya untuk hadir di podcastnya Pusaka. Insyaallah ini menjadi salah satu sumber media yang dapat memberikan pencerahan kepada kawan-kawan yang mungkin belum paham mengenai Vespa Gembel dan jemaat tabligh. Oke, Abangda, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang menonton channel kita ini. Silahkan di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.